Selamat pagi Bapak Ibu serta para siswa kelas 5 SD Kristen Indonesia. Hari ini saya akan mengadakan sosialisasi awal tentang asesmen nasional. Apakah asesmen nasional itu? Asesmen nasional adalah salah satu bentuk evaluasi sistem pendidikan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional. Nah, asesmen nasional ini dirancang sebagai evaluasi sistem pendidikan. Jadi kalau kita kenal dahulu ada yang namanya ujian nasional, maka di tahun ini itu yang diadakan adalah asesmen nasional. Nah, beberapa elemen kebijakan dari asesmen nasional ini. Yang pertama adalah asesmen nasional ini hanya diikuti sebagian atau sampel siswa yang dipilih secara acak dari kelas 5, 8, dan 11 di setiap sekolah. Kemudian asesmen 2021 ini digunakan sebagai baseline tanpa konsekuensi pada guru, sekolah, dan pemerintah daerah. Lalu evaluasi kinerja tidak hanya berdasarkan skor rata, tapi juga perubahan skor atau tren dari satu tahun ke tahun berikutnya. Jadi intinya adalah asesmen nasional ini digunakan untuk pemetaan dan potret mutu SD, SMP, dan SMA di semua daerah. Kemudian apa toh bedanya ujian nasional dengan asesmen nasional? Kalau ujian nasional ini adalah menilai hasil belajar peserta didik pada akhir jenjang, jadi di kelas 6, di kelas 9, dan di kelas 12. Lalu ujian nasional digunakan untuk mengukur capaian individu peserta didik. Lalu laporannya berupa SHUN. Sedangkan kalau asesmen nasional itu digunakan untuk mengevaluasi kualitas pendidikan, lalu memotret input, proses, dan hasil belajar pada satuan pendidikan. Peserta itu meliputi siswa yang tadi saya sebutkan di depan sampel kelas 5, 8, dan 11, lalu guru dan juga kepala sekolah. Nah, hasilnya adalah laporan satuan pendidikan. Lalu ada beberapa perbedaan soal ujian nasional dan AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum pada asesmen nasional. Kalau di ujian nasional itu format soalnya hanya pilihan ganda dan isian singkat. Kalau dulu di jenjang SD itu hanya pilihan ganda. Sedangkan di AKM itu ada beberapa jenis soal. Yang pertama pilihan ganda, lalu ada pilihan ganda kompleks, ada menjodohkan, ada isian singkat, dan ada uraian. Kemudian komposisinya, kalau di ujian nasional itu pengetahuannya 40%, lalu aplikasi 40%, dan penalaran hanya 20%. Sedangkan di asesmen kompetensi minimum atau AKM, itu pengetahuannya 20%, aplikasinya 50%, dan penalarannya 30%. Kemudian di UN itu 50% soal UN tidak menggunakan konteks, jadi tidak ada semacam latar belakangnya. Kalau di AKM itu semua soal diberikan konteks, bisa personal, bisa sosial budaya, dan juga sains. Lalu untuk yang literasi atau pemahaman bacaan itu panjang paragrafnya hanya 2-3 atau maksimal 100 kata, sedikit ilustrasi, dan hanya ada satu teks untuk menjawab satu soal, itu yang ujian nasional. Kalau AKM itu panjangnya bergradasi sesuai kelas, jadi di kelas yang makin tinggi itu panjang bacaannya bisa semakin panjang. Contohnya adalah di kelas 11 panjang teks sampai 700 kata. Teks ini disertai ilustrasi dan infografis. Terdapat soal-soal yang memerlukan pemahaman multiteks, jadi bisa diambil dari bacaan 1 atau bacaan 2. Kemudian untuk ujian nasional itu semua jawabannya adalah tunggal karena pilihan ganda. Kemudian kalau di AKM itu ada soal dengan jawaban terbuka, jadi pendapat ataupun jawaban yang lebih dari satu. Oke, mari kita saksikan video singkat infografis berikut ini.
Pendidikan abad 21 harus dapat membekali peserta didik dengan keterampilan belajar dan berinovasi, keterampilan menggunakan dan memanfaatkan teknologi media informasi, dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Keterampilan-keterampilan inilah yang dinamakan dengan konsep kecakapan hidup abad 21. Salah satu prasyarat untuk mewujudkan kecakapan hidup abad 21 adalah kemampuan literasi. Asesmen kompetensi minimum atau AKM dirancang untuk mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau yang disebut numerasi. Asesmen literasi membaca bertujuan mengukur kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia, agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Sedangkan asesmen numerasi dilaksanakan untuk mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Komponen asesmen literasi membaca dan numerasi dapat dibagi berdasarkan konten, proses kognitif, dan konteks. Berdasarkan konten, asesmen literasi membaca mengujikan beragam teks yang bersifat informasi dan teks fiksi. Sementara asesmen numerasi mengujikan bilangan, geometri dan pengukuran, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Berdasarkan proses kognitif dalam asesmen literasi membaca, murid diuji kompetensinya dalam hal menemukan informasi, menginterpretasi, dan mengintegrasikan isi teks, serta mengevaluasi dan merefleksikan isi teks dengan konteks lain di luar teks. Sementara itu, asesmen numerasi melibatkan proses pemahaman konsep, kemampuan penerapan konsep untuk masalah rutin, serta bernalar untuk menyelesaikan masalah non-rutin. Berdasarkan konteks, asesmen literasi dan numerasi yang diujikan kepada murid mengangkat konteks personal, sosial budaya, dan saintifik. Ada beragam bentuk soal dalam AKM. 1. Pilihan ganda. Murid hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. 2. Pilihan ganda kompleks. Murid dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. 3. Menjodohkan. Murid menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. 4. Isian singkat. Murid dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. 5. Uraian. Murid menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Asesmen kompetensi minimum dilaksanakan berbasis komputer dan bersifat adaptif, sehingga pertanyaan yang disajikan bergantung pada kemampuan murid. Jika murid dapat menjawab benar, maka selanjutnya dapat diberikan soal yang lebih kompleks. Sebaliknya, jika murid menjawab salah, maka soal berikutnya adalah soal yang lebih sederhana. Peserta asesmen kompetensi minimum adalah seluruh satuan pendidikan, baik sekolah, madrasah, maupun satuan pendidikan kesetaraan. Tidak semua murid dapat mengikuti asesmen ini, karena peserta akan dipilih secara acak. Setiap peserta asesmen kompetensi minimum mengerjakan 4 jenis tes, yaitu tes literasi membaca, tes numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Peserta mengerjakan asesmen selama 2 hari. Untuk jenjang SD atau MI dan paket A, asesmen dilaksanakan selama 75 menit per sesi tes dan pengisian angket selama 20 menit. Untuk jenjang SMP atau MTS dan paket B, serta jenjang SMA atau MA, SMK dan paket C, asesmen dilaksanakan selama 90 menit per sesi tes dan pengisian angket selama 30 menit. Hasil asesmen nasional tidak ditujukan untuk individual murid. Laporan hasil asesmen ditujukan untuk level sekolah dan daerah. Laporan ini digunakan sebagai alat refleksi diri sekolah untuk perbaikan pembelajaran. Laporan AKM juga tidak relevan untuk membuat pemeringkatan sekolah. Dengan asesmen kompetensi minimum literasi dan numerasi, kita siapkan para penerus bangsa yang mampu menghadapi abad 21. Ini saya ulang yang tadi ya. Jadi soalnya itu ada 4 jenis. Yang pertama di kelompok sebelah kiri ini adalah
AKM literasi dan numerasi, ya, membaca dan berhitung. Kemudian yang ketiga ini di tengah ini survei karakter, dan yang di sebelah kanan ini soal keempatnya adalah survei lingkungan belajar. Nah, sekarang saya tampilkan contoh soal literasinya. Kelihatan ya? Nah, ini soal literasi, jadi ada bacaan, ada gambar, ada bacaan, kemudian ada pertanyaan. Nah, pertanyaan di sini, ini masih seperti biasa ya, ini pilihan ganda. Jadi ada 4 pilihan jawaban, kalau di depannya tandanya adalah lingkaran, itu berarti cuma bisa memilih 1 dari 4 ini. Tapi kalau nanti bentuknya di sini adalah kotak, berarti kamu bisa pilih lebih dari 1 jawaban. Ya, itu yang membedakan. Jadi bisa cuma dicentang 1 bisa, tapi bisa dicentang lebih dari 1. Kalau kalian menganggap bahwa jawabannya itu yang benar lebih dari 1. Kemana bisa? Oke, sekarang yang soal numerasi. Nah, soal numerasi seperti ini ya, ada gambar, kemudian ada keterangan di sini ya. Misalkan ini pada saat terbang pada ketinggian tertentu suhu di dalam pesawat adalah 21 derajat Celcius. Sedangkan suhu di luar pesawat 34 derajat Celcius di bawah 0. Berdasarkan wacana di atas, tentukan benar atau salah pernyataan berikut. Jadi ini cuma menjawab benar. Kalau benar dikasih tanda di sini, kalau salah dikasih tanda di sebelah kanan. Ya. Jadi dari bacaan di atas, misalkan ini pertanyaannya, pada saat akan menggambarkan pada garis bilangan, angka 34 terletak di sebelah kiri angka 0. Ya, dari bacaan di atas. Kalau bacaannya di atas adalah ini tulisannya 34 derajat di bawah 0, berarti jawabannya adalah sebelah kiri angka 0, karena ini negatif. Gitu ya, ini benar. Jadi bukan kita baca secara langsung di soal, tapi kita lihat di bacaannya dulu. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah, nah ini ada website, ya. Nanti kalian bisa mempelajari tentang contoh-contoh soal AKM atau ANBK ini di sini, ya. Website ini kemarin saya coba, ini bisa dibuka, tampilannya seperti ini. Kemudian nanti yang bisa diakses adalah ini, contoh soal dan ayo coba AKM, ya. Contoh soal dan ayo coba AKM. Yang soal 2 tadi itu saya ambilkan dari bagian contoh soal. Di website ini itu ada berbagai macam hal ya. Jadi nanti akan muncul ini, ada tulisan level pembelajaran, ya, level 1, level 2, level 3 ini untuk SD. Karena nanti ANBK ini di kelas 5, maka harapannya kalian bisa mengerjakan soal yang level 1, level 2, dan level 3. Nah, ini tulisannya kan level 1 itu kelas 1 dan 2, level 2-nya kelas 3 dan 4. Nah, ini kan pasti sudah bisa ya, sudah terlewati, kalian sudah di kelas 5, harapannya kamu sudah bisa sampai di level yang ke-3. Tapi tidak ada salahnya kalau kalian buka-buka lagi yang level 2 dan level 1. Oke. Kemudian ini yang saya sebutkan tadi, profil pelajar Pancasila, itu ada 6 ya. Jadi yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Ini nanti yang akan dipotret dari soal-soal profil pelajar Pancasila. Oke, kemudian yang berikutnya ini yang soal keempat. Soal keempat atau tes keempat itu adalah gambaran survei lingkungan belajar. Jadi yang diharapkan nanti adalah iklim keamanan sekolahnya baik, kemudian iklim kebinekaan sekolahnya baik, lalu yang ketiga adalah indeks sosial ekonomi, ya ini berhubungan dengan orang tua dan fasilitas belajar di rumah, kemudian kualitas pembelajaran dan pengembangan guru. Jadi nanti yang ikut AKM ini atau ANBK ini tidak cuma siswa tapi juga guru. Oke, berikutnya, nah ini hasil laporannya, ya hasil laporannya. Jadi hasil laporan AKM itu akan digambarkan dari AKM itu ANBK yang akan kita bahas ya, asesmen kompetensi minimum. Nah hasil AKM ini yang tingkat paling rendah itu disebut dengan perlu intervensi khusus. Nah nanti kalau misalkan SDKI ya, saya ambil contoh SDKI ada di bagian ini, maka nanti kurikulumnya akan didapat dari pemerintah langsung.
Jadi misalkan hasil numerasinya jelek, terus ada di step ini, berarti nanti kurikulum matematikanya akan dapat dari pemerintah langsung. Begitu. Kita harus sesuaikan dengan itu. Kemudian step kedua adalah minimum atau dasar. Kemudian step 3 ini yang cukup baik ya, baik atau cakap, dan step yang paling bagus adalah mahir. Jadi nanti ada peringkat seperti ini, tergantung dari hasil AKM siswa dan guru. Kemudian, nah ini ya, rencana pelaksanaan asesmen untuk jenjang SD itu dilakukan di kelas 5 dengan maksimal 30 siswa. Ya, Bu Siska, kelas 5 ada berapa orang? Total A dan B? Ada 41, Pak. Nah, ada 41, berarti nanti akan ada 30 siswa sebagai pelaksana dan 5 orang sebagai cadangan. Ya, jadi tidak 41 ya, hanya 30 siswa ditambah 5 cadangan. Nah, cadangan itu apa sih? Cadangan itu adalah kalau siswa yang dipilih oleh sistem itu sebagai pelaksana, berhalangan hadir pada saat pelaksanaan ANBK, maka akan digantikan oleh cadangan. Gitu ya. Jadi 30 siswa ini bukan sekolah yang menentukan, bukan Bu Siska atau Bu Ira yang memilih, tapi ini dipilih oleh sistem. Ya, diacak oleh sistem. Jadi akan diambil 30 plus 5. 30 pelaksana plus 5 cadangan. Ya, nih, tambahan 5 siswa cadangan. Jadi tidak semua. Oke, kemudian yang berikutnya adalah ini jadwalnya. Jadi jadwalnya itu ada 2 gelombang. Ya, 2 gelombang. Gelombang pertamanya itu adalah di tanggal 8 sampai 11 November. 8 sampai 11 November, gelombang 2-nya tanggal 15 sampai 18. Nah, ini kan 4 hari ya, kalian cuma 2 hari, jadi mungkin 8-9 atau 10-11, kalau gelombang 1. Kalau gelombang 2 berarti 15 dan 16 atau 17-18 November. Gelombang 2. Ya, kelihatan ya, gelombang 1, gelombang 2, nanti cuma salah satu gelombang saja, bukan kedua-duanya. Miss Ira nggak ikut, Miss Siska Ikut, Miss Ira ikut. El minta tolong di mute ya. Nah, nanti kalau bertanya baru silakan dibuka mikrofonnya. Terima kasih. Ya, oke, saya lanjutkan ya. Jadi nanti jadwalnya itu adalah ini. Ini ada 2 jam ya, 8 sampai 10.35, 2 jam 35 menit, dan 13 sampai 15.35, sama-sama 2 jam 35 menit. Nah, ini adalah 2 sesi. Ya, 2 sesi, karena dalam satu sesi itu hanya bisa 15 siswa. Gitu ya, tergantung nanti kalian dapat yang jadwal pagi atau jadwal siang. Itu hari pertamanya. Kemudian hari keduanya juga sama, jam 8 sampai 10, sesi keduanya jam 1 sampai jam 3. Gitu ya. Itu untuk pelaksanaan. Jadi pelaksanaan di bulan November. Nah, kalau misalkan nanti terjadi masih PPKM atau Kota Magelang masih level 4 dan tidak boleh mendatangkan siswa seperti saat ini, maka ini akan digeser ke tahun 2022. Kalau itu di awal tahun 2022 berarti masih kalian yang melaksanakan. Tapi kalau nanti pelaksanaannya mundur lama sekali sampai 2022 akhir, maka yang melaksanakan adalah adik kelas kalian. Gitu ya. Oke, sampai ini sudah selesai. Ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya terlebih dahulu. Yo, anak-anak kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Saya Miss. Ya, silakan. Tanya tadi tes apa bukan? Matias ya. Iya Pak. Saya mau tanya tadi itu tes PTS atau tidak ya Pak? Ya, jadi ini bukan PTS ya. Ini tidak ada di kalender pendidikan sekolah, bukan PTS, bukan PAS, bukan PAT, tapi ini adalah tes yang diselenggarakan oleh pemerintah, oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, bentuknya itu adalah ujian di komputer. Ujian di depan komputer, makanya namanya ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Ya, jadi mengerjakannya di komputer,
nanti kalian datang ke sekolah, ya, dikerjakan sekolah, karena SDKI menggunakan sistem semi online. Jadi kalian nanti yang terpilih itu akan didatangkan ke sekolah untuk mengerjakan tes tersebut. Oke, Matias, ada pertanyaan lagi? Ya, Pak. Pak, Ya. saya mau tanya. Ya, Nanti ada latihan atau simulasinya enggak? nah ini pertanyaan bagus ya. Jadi simulasinya itu besok Kamis, tapi pelaksananya adalah guru. Gitu ya, besok Kamis itu ada simulasi, tapi pelaksananya adalah guru. Nah, nanti latihannya kalian itu akan ada di waktu gladi bersih. Gladi bersih tentunya sebelum bulan November ya, mungkin Oktober awal atau Oktober akhir. Itu nanti akan ada gladi bersih. Nah, kalau sudah memungkinkan, maka nanti kalian akan didatangkan ke sekolah untuk gladi bersih juga. Sementara belum bisa hadir, sementara kalau kalian pengen latihan, silakan tadi buka websitenya Pusmenjar tadi ya. Di sana ada latihan soal, ada contoh soalnya. Oke, saya tunjukkan langsung aja ya. Seperti apa tuh tampilannya website yang tadi. Nah, ini berarti yang di sini. Ya, kelihatan ya? Nah, website yang tadi itu tampilannya seperti ini. Nah, kalian bisa klik yang tulisan Ayo Coba AKM, ini yang warna hijau ini. Nah, kalau ini kita klik, oke, pindah ke tab sebelah. Nah, kalau di tempat kalian nanti tampilannya seperti ini, ya, mohon maaf sedang dilakukan perbaikan server, ini berarti nanti kamu bisa buka lagi setelah pukul 7 malam. Ya, ada keterangan seperti ini, mohon maaf sedang dilakukan perbaikan server. Ini bisa dibuka nanti setelah jam 7 malam. Kemarin saya buka malam, saya ambil screenshot, masih bisa, gitu ya. Ini pagi ini muncul seperti ini lagi. Oke, saya tutup. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Nah, waktu kalian masuk tadi, ayo coba AKM, itu tampilannya seperti ini. Di sini pilihlah jenjang SD, SD, MI, atau paket A. Ini ada beberapa pilihan ya, jadi ada SD, ada SMP, ada SMA. Nah, kalau kalian punya kakak yang akan AKM juga, bisa juga lewat website ini, gitu ya. Kita pilih yang SD, kemudian kamu mau latihan yang apa? Mau literasi, itu ya berarti yang sebelah kiri, kalau numerasi berarti yang sebelah kanan. Misalkan saya contohkan yang literasi dulu ya, saya klik yang kiri, kemudian klik OK, lanjutkan. Nah, ini akan muncul username dan password untuk login. Ini nggak usah dirubah, kalian langsung klik login. Tampilannya ini nanti akan mirip seperti kalau kalian melaksanakan di sekolah. Ya, ini login. Nah, terus di pojok kiri atas itu ada tulisan token. Ya, ada tulisan token, tulisannya SBYDN8. DNB ini akan berubah-ubah terus. Nah, token ini silakan diisikan di bagian bawah kanan ini. Ketikkan token di sini. Ya. Saya copy ini. Lalu ini saya ketik nama peserta di sini, Samuel gitu ya. Kemudian tanggal lahir, isi, misalkan 2010 gitu ya. Nah, terus ini klik submit, jangan lupa token diisi. Nanti kalau misalkan ada satu bagian yang belum diisi, maka ada peringatannya.
Ini klik submit. Lalu ini konfirmasi tes ya. Tes literasi SD, waktunya 60 menit. Ini klik mulai. Nah, ini soalnya sama seperti yang saya ambil tadi ya, Siti dan Udin. Siti dan Udin di jalan, kemudian soalnya sama juga, apa pertengahan Siti dan Udin dalam doanya. Saya lihat pilihan jawabannya ini ya. Ingin sekolah, ingin bernyanyi, ingin bekerja, ingin bertamasya. Di bacaan tulisannya ini, Siti dan Udin tetap berdoa agar mereka bisa sekolah dan punya rumah berjendela. Berarti jawabannya adalah agar mereka bisa sekolah. Berarti saya pilih yang paling atas ini, ingin bersekolah. Kemudian ini saya scroll ke bawah, ada tulisan soal berikutnya. Ini diklik. Bacaannya masih sama, Siti dan Udin. Kemudian, nah, ini ada 3 pilihan jawaban. Manakah yang merupakan sifat Siti dan Udin? Beri tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Nah, dari bacaan ini misalkan Siti dan Udin adalah orang yang bekerja keras dan sabar. Jadi ini bisa dicentang 2, bisa dicentang 1, ataupun semuanya. Ya, ini namanya pilihan ganda kompleks. Kemudian saya centang 2 ya, pekerja keras dan sabar. Kemudian ini scroll ke bawah, klik soal berikutnya. Bacaannya masih sama lagi, Siti dan Udin. Nah, manakah keadaan yang sesuai dengan isi bacaan? Beri tanda centang pada kolom benar atau salah. Jadi ini ada 2 soal ya. Siti dan Udin selalu bahagia, misalkan ini jawabannya benar. Om dan Tante kesal ketika kedatangan Siti dan Udin. Ini di bacaan kita cari ya. Nih, setiap pagi menyapa Om dan Tante. Ya. Jadi ini di bacaan tidak ada keterangan bahwa Om dan Tantenya kesal ketika kedatangan Siti dan Udin. Berarti ini saya centang salah. Ada model soal yang seperti ini, benar salah. Kemudian soal berikutnya, bacaannya masih sama. Kemudian ini adalah jawaban singkat. Kalau disediakan kotak seperti ini isinya adalah jawaban singkat. Apa yang dilakukan Siti dan Udin di jalan? Berarti mungkin ini bisa dijawab dengan mengamen. Ya, mereka jadi pengamen, yang dilakukan adalah mengamen. Kemudian soal berikutnya, ada bacaan lagi. Nah, ini yang model dipasangkan. Jadi ada peristiwa, suka memberi uang receh dengan seadanya, itu siapa yang melakukan? Misalkan Om dan Tante, berarti ini saya klik di sini, ya, warnanya biru, kemudian saya klik di bagian depan Om dan Tante, ini saya klik juga. Nanti akan ada garisnya seperti ini. Ini namanya menjodohkan. Kemudian suka bernyanyi dengan suara serak dan napas yang sesak. Ini saya centang. Kemudian siapa pelakunya? Misalkan Siti dan Udin. Ya, akan ada warna merah yang sama. Kemudian ada garis di sini. Oke, terus kita lanjut lagi. Dan seterusnya ya. Nah, kalau seperti ini, ada kotaknya besar, berarti ini adalah jawaban panjang. Nah, seberapa panjang? Kemarin saya coba di simulasi itu adalah maksimal 100 huruf. Nah, maksimal 100 huruf termasuk spasinya. Jadi jawaban panjang itu bisa jawaban lengkap, bisa langsung ke jawabannya, tapi maksimal 100 huruf. Ya. Kemudian ini saya lanjutkan, itu tidak saya isi ya, saya lanjut. Nah, ini ada namanya infografis. Ya, poster yang isinya seperti ini. Ya, di sini ada keterangan ya, bayi yang baru lahir 0-3 bulan itu butuh waktu istirahat 14-17 jam. Kemudian bayi 4-11 bulan itu butuh waktu tidur istirahat 12-15 jam dan seterusnya. Ini infografis. Nah, pertanyaannya seperti ini. Apa yang menyebabkan mata kita terlihat seperti mata panda? Apa yang menyebabkan mata kita terlihat seperti mata panda? Langsung lihat di bacaan di atas. Ada ini ya. Biasa disebut mata panda. Ya, biasa disebut mata panda.
timbul pada orang yang kurang tidur. Nah, tadi jawabannya di sini adalah ini. Pada timbul pada orang yang kurang. Nah, misal seperti itu jawabannya, jawaban panjang. Berikutnya. Nah, dan seterusnya. Kalau kita ingin tahu ini soalnya ada berapa, kita klik di bagian daftar soal. Ya, di sini ada sisa waktu, ini ada daftar soal, ini saya klik. Nah, kelihatan kan? Saya sekarang ada di nomor 8, nomor 6 tidak saya kerjakan. Tadi ya, saya lewati, warnanya putih. Kalau ada tanda centang di atas ini, berarti ini sudah saya kerjakan. Soalnya ada 21. Kalau mau berlatih di website Pusmenjar, ya, pusmenjar.kemdikbud.go.id/ayoakm. Oke, ini contoh soal literasi. Nanti kalian bisa coba juga yang numerasi. Atau mau dicontohkan. Kalau mau dicontohkan, ini saya keluarkan. Ini. Saya pilih numerasi. Kemudian oke, lanjutkan. Sama ya, login. Lalu ini tokennya. Sama, tanggal lahir, kemudian submit, mulai. Nah, ini contoh soal numerasi, ya, numerasi SD. Ada gambar seperti ini. Ya, ini kita lihat di lift ya, biasanya di dalam lift itu ada kapasitas 550 kilo, penumpangnya 8 orang gitu ya. Nah, ini ada 3 orang, Andi, Rosa, dan Joni, 95 kilo, 83 kilo, dan 35 kilo. Nah, pertanyaannya seperti ini misalkan. Lift sudah berisi 5 orang dengan jumlah berat badan 380 kilo. Di luar lift ada Andi, Rosa, dan Joni yang akan masuk ke dalam lift yang sama. Nah, pertanyaannya saat lift kosong, berapa paling banyak orang dengan berat badan sama dengan Andi yang dapat masuk? Nah, Andi 95 kilo, kalau maksimalnya adalah 550 kilo, berarti ada berapa orang Andi yang bisa masuk di situ? Berapa orang yang dengan berat badan 95 kilo? Nah, jawabannya pasti 5. Gitu kan. Berikutnya masih soal ini, kemudian ada ini 2 orang akan masuk dalam lift, mereka bergabung dengan kelima orang yang sudah ada dalam lift. 2 orang yang dapat masuk secara bersamaan dalam lift adalah 550 kilo dikurangi 380 kilo, sisanya berapa? Nah, tinggal mana yang bisa masuk, 2 orang. Oke, nanti bisa dicoba sendiri ya ini, kalau nanti ada yang kesulitan atau ada yang soalnya belum pernah dipelajari, bisa ditanyakan ke guru kelas. Oke, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Sam, mohon izin Pak, Ya. menyampaikan Gimana, bahwa besok setelah PTS, nanti anak-anak bisa menyampaikan ke orang tua ya. Setelah PTS, nanti akan ada sosialisasi seperti ini kepada orang tua. Oke, jadi nanti mama atau papa akan kita sampaikan juga informasi tentang ini. Nanti mungkin kalau anak-anak saat ini belum ada gambaran ya, karena kan oh ini apa ya, ini tes apa ya, untuk apa ya, nanti ngerjakannya di mana ya. Nah mungkin anak-anak belum sampai ke situ pertanyaannya. Besok setelah PTS, Miss Ira, Miss Siska, sama Pak Sam nanti akan kembali bertemu dengan orang tua kalian untuk bisa menyampaikan tentang AKM ini ya. Jadi nanti anak-anak boleh ikut lagi, orang tua juga bisa bertanya lebih mendalam tentang detailnya kegiatan ini seperti apa. Gitu ya Pak Sam dan Miss Siska. Ya. Mungkin akan ada sosialisasi lagi, waktunya nanti akan ditentukan oleh sekolah ya, mau kapan, yang pasti setelah
PTS. Ya, saat ini silakan fokus ke PTS dulu, ya, menyelesaikan tugas-tugas ulangan yang belum diselesaikan. Kemudian sambil saya mengingatkan aja untuk Bu Siska dan Bu Ira, minta tolong untuk soal-soal yang diberikan itu diberikan semacam narasi. Ya, mungkin kalau SD memang arahnya bukan ke arah yang disebut dengan HOTS gitu ya. Cuman kalau ada narasinya itu akan sedikit berbeda. Membiasakan anak untuk membaca. Gitu. Ya, saya minta Oke, Pak. Ya, ada siap. ada persiapan dulu seperti itu. Paling enggak bisa menentukan mana apa namanya kalimat pokok atau mungkin inti dari bacaan dan sebagainya. Itu lebih mendukung untuk pelaksanaan AKM yang bulan November.